Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika, berbatasan dengan Laut Merah di timur, Sudan di barat laut, Ethiopia di selatan, dan Djibouti di tenggara. Eritrea merdeka dari Ethiopia pada tahun 1993 setelah Perang Kemerdekaan yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Memiliki berbagai jenis iklim, dari gurun di bagian pesisir hingga iklim pegunungan yang lebih sejuk di wilayah pusat. Terletak di tanduk Afrika, berbatasan dengan Laut Merah, yang memberikan akses strategis ke jalur pelayaran internasional. Eritrea kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan potash, atau garam yang mengandung potasium. Ekonomi Eritrea masih dalam tahap berkembang dengan pertanian, perikanan, dan pertambangan sebagai sektor utama. Namun, sanksi internasional dan kebijakan pemerintah yang ketat membatasi perkembangan ekonomi. Sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe akun YouTube saya, agar tidak tertinggal jika ada video maupun konten terbaru. Eritrea memiliki luas sekitar 117.600 km persegi atau sekitar 3/4 Pulau Jawa di Indonesia. Negara ini dibagi menjadi 6 wilayah administratif yang disebut sebagai zoba. Ibu kota dan kota terbesar Eritrea, Asmara, dikenal dengan arsitektur kolonial Italia dan suasana yang tenang. Ibu kota Asmara memiliki banyak bangunan dengan gaya arsitektur Italia yang unik dari periode kolonial. Asmara sering disebut sebagai miniatur Italia karena banyaknya bangunan Art Deco dan modernis yang terawat baik. Bahkan, Asmara diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2017. Mayoritas penduduk Eritrea menganut agama Kristen, terutama Kristen Ortodoks Eritrea, dan juga Islam. Biara Debrecina, juga dikenal sebagai Debrecina Mariam, adalah salah satu biara Kristen Ortodoks Tewahedo yang terkenal dan bersejarah di Eritrea. Biara Debrecina didirikan pada abad ke-4 Masehi oleh Abba Salama, juga dikenal sebagai Saint Frumentius. Biara ini terletak di wilayah Debub, sekitar 60 km dari ibu kota Asmara. Letaknya di dataran tinggi yang subur dan hijau, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan suasana yang tenang untuk meditasi dan kehidupan monastik. Sedangkan Masjid Al-Khulafa Al-Rasyidin berfungsi sebagai pusat utama ibadah bagi komunitas Muslim di Massawa dan sekitarnya. Masjid Al-Khulafa Al-Rasyidin didirikan pada abad ke-7 Masehi, tidak lama setelah penyebaran Islam ke wilayah tanduk Afrika. Ini menjadikannya salah satu masjid tertua di Afrika Timur. Masjid ini dinamai Al-Khulafa Al-Rasyidin untuk menghormati 4 khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masjid Al-Khulafa Al-Rasyidin telah mengalami kerusakan akibat konflik dan perang, termasuk Perang Kemerdekaan Eritrea. Upaya restorasi telah dilakukan untuk mempertahankan dan memulihkan masjid ini, menjaga keasliannya dan memastikan bahwa masjid ini terus berfungsi sebagai tempat ibadah dan warisan budaya. Bagi kalian yang sangat menyukai tentang sejarah dan arkeologi, berikut tempat yang wajib kalian kunjungi saat berada di negara ini. Pertama, Kota Kuno Adulis. Adulis adalah sebuah kota pelabuhan kuno yang terletak di pantai Laut Merah. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Laut Merah pada zaman kuno, sekitar abad pertama hingga abad ke-7 Masehi. Adulis memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, menghubungkan dunia Mediterania, India, dan Afrika Timur. Penggalian arkeologi di Adulis telah menemukan berbagai artefak, termasuk tembikar, patung, dan perhiasan, yang menunjukkan hubungan perdagangan yang luas. Reruntuhan bangunan, seperti Basilika Kristen awal dan struktur lainnya, menunjukkan pentingnya kota ini dalam sejarah Kristen di wilayah tersebut. 2. Asmara, Kota Modernisme. Asmara, ibu kota Eritrea, dikenal dengan koleksi arsitektur modernis yang unik dari periode kolonial Italia pada awal abad ke-20.
Kota ini sering disebut sebagai miniatur Italia karena banyaknya bangunan bergaya Art Deco, futuristik, dan modernis. Pada tahun 2017, Asmara diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena kekayaan arsitektur modernisnya yang luar biasa dan terpelihara dengan baik. Ketiga, situs arkeologi Kohaito. Kohaito adalah situs arkeologi yang terletak di dataran tinggi Eritrea, dekat dengan kota Senafe. Situs ini merupakan salah satu pusat peradaban kuno di Eritrea, dengan jejak pemukiman yang mungkin berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Di Kohaito terdapat reruntuhan bangunan, termasuk kuil, teras batu, dan tempat pemujaan, serta sistem irigasi kuno. Salah satu bangunan terkenal di situs ini adalah Safra Dam, yang menunjukkan kemampuan teknik hidrolik yang maju pada zaman itu. Kohaito diyakini sebagai pusat keagamaan dan perdagangan penting selama puncak kejayaan Kerajaan Aksum. Keempat, situs Metera. Metera adalah situs arkeologi yang terletak di selatan Eritrea, dekat kota Senafe. Situs ini memiliki peninggalan dari periode Priaksumite dan Aksumite. Metera terkenal dengan monumen stele besar, yang merupakan penanda makam kuno. Beberapa stele ini memiliki ukiran dan tulisan yang memberikan wawasan tentang kepercayaan dan budaya masyarakat kuno. Reruntuhan bangunan, termasuk kuil dan tempat tinggal, juga ditemukan di situs ini. Eritrea masih merupakan salah satu negara termiskin di Afrika. Ekonomi Eritrea masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Sekitar 75,2% dari total tenaga kerja di negara ini adalah pekerja miskin yang menghasilkan kurang dari $3,1 per hari dalam paritas daya beli. Pertumbuhan PDB real melambat menjadi sekitar 2,3% pada tahun 2022 dari 2,5% pada tahun 2021. Hal ini sebagian disebabkan oleh dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap harga energi, pupuk, dan makanan. Rusia dan Ukraina menyumbang hampir 100% dari impor gandum Eritrea, dan minyak menyusun 71% dari konsumsi energi negara ini. Dengan garis pantai yang panjang di Laut Merah, perikanan memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun sayang sekali, sektor ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya pengembangan sektor perikanan dan akuakultur dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Investasi dalam teknologi penangkapan ikan modern dan pengolahan hasil laut dapat meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sejarah Eritrea yang pernah mendapat sanksi internasional, karena dugaan keterlibatan mendukung kelompok pemberontak, termasuk Al-Shabaab, yang beroperasi di Somalia. Al-Shabaab adalah kelompok militan yang terkait dengan Al-Qaeda dan telah terlibat dalam berbagai serangan teroris di Somalia dan wilayah sekitarnya. Eritrea juga dituduh mendukung kelompok pemberontak di Ethiopia, seperti Ogaden National Liberation Front, ONLF, dan Oromo Liberation Front, OLF, yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Ethiopia. Hingga pelanggaran HAM berat yang terjadi, seperti penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, kerja paksa, hingga pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pemerintah Eritrea menerapkan wajib militer yang seringkali berlangsung seumur hidup, dengan kondisi yang sangat keras dan penuh kekerasan. Hal inilah yang membuat Eritrea terhambat untuk berkembang. Politik di Eritrea berlangsung dalam kerangka diktator totalitarian Republik Presiden Satu Partai, totalitarianisme. Barisan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan, PFDJ, adalah satu-satunya partai politik yang secara sah diperbolehkan ada di Eritrea. Totalitarisme atau totalitarianisme adalah sebuah konsep untuk suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang menghalangi adanya pihak oposisi, membatasi oposisi seorang individu terhadap suatu negara beserta segala tuduhannya, dan melaksanakan kendali terhadap kehidupan publik dan pribadi warga negaranya dengan tingkat sangat tinggi. Totalitarianisme sering dianggap sebagai bentuk otoritarianisme yang paling ekstrim dan paling ketat.
Di negara yang totaliter, kekuasaan secara politik seringkali dipegang oleh seorang autokrat atau diktator yang menjalankan kampanye di semua lini, di mana propaganda disiarkan oleh media massa yang dikendalikan negara. Presiden Isaias Afewerki telah memegang kekuasaan sejak kemerdekaan Eritrea pada tahun 1993. Ia memiliki peran ganda sebagai kepala eksekutif dan legislatif. Dia membatalkan pemilihan presiden tahun 1997, dan pada tahun 2001 dia menutup pers nasional. Pada tahun yang sama dia menangkap beberapa pemimpin oposisi terkemuka dan didakwa melakukan pengkhianatan. Kritikus terhadap rezimnya menuduhnya memanfaatkan sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama dengan Ethiopia untuk menghindari penerapan konstitusi Eritrea, yang telah diratifikasi pada tahun 1997, dan untuk tindakan represif lainnya di negara tersebut. Isaias terus memimpin negara yang semakin tertindas dan terisolasi serta kondisi kehidupannya semakin memprihatinkan. Laporan PBB yang dirilis pada tahun 2015 dan 2016 merinci dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Isaias, dan menyebut beberapa di antaranya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebijakan wajib militer yang berlangsung lama dan tanpa batas waktu tertentu telah menyebabkan banyak penduduk usia produktif meninggalkan negara ini, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan perkembangan ekonomi. Bahkan pemerintahan negara ini melarang kegiatan olahraga tingkat internasional, karena hal ini ditakutkan akan menjadi jalan bagi warganya kabur untuk suaka ke negara lain. Jika kalian ada informasi lain tentang negara ini, tulis di kolom komentar, agar kita bisa bahas bersama. Dan jika ada info lain yang ingin juga dikulik, mari bahas bersama di kolom komentar. Sekali lagi mohon bantuan like, comment and share video yang bermanfaat ini.